Gosip adalah fakta yang tertunda, digosok makin sip. Karena kalau misalnya sudah jadi fakta, maka sudah bukan gosip lagi. Lalu apa hubungannya sama krisis? Strategi komunikasi terbaik di era ketidakpastian ini adalah narasi yang paling adaptif, bukan narasi yang paling keras. Kita harus bisa beradaptasi dengan mediumnya, beradaptasi dengan kompleksitinya, kan beradaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Jadi strategi komunikasi terbaik di era ketidakpastian adalah yang paling adaptif, yang bisa diterima. Oke, next. Halo, selamat siang semuanya. Saya nggak tahu apa harus berdiri di podium atau harus turun di bawah. Kayaknya enaknya di bawah aja ya, supaya sama-sama bisa menikmati diskusi yang hangat dan juga presentasi dari saya untuk hari ini. Oke, semangat pagi semuanya. Pagi-pagi luar biasa, biasanya gitu ya kalau di pemerintahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira, salah satu dosen FISIP UHAMKA yang hari ini akan membawakan presentasi pertama Navigating Crisis gitu ya, di tengah isu ketidakadilan atau di tengah isu ketidakstabilan yang ada, ketidakpastian global. Dari perspektif komunikasi, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk GNFI dan juga Perhumas dan juga untuk narasumber yang sudah hadir pada hari ini selain saya. Oke, boleh next. Oke, kita lihat ada gambar nih, Cia. Sedang apakah mereka, Cia? Mereka sedang berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah simbol ya. Boleh next. Saya akan buka dengan ini. Gosip adalah fakta yang tertunda, digosok makin sip. Karena kalau misalnya sudah jadi fakta, maka sudah bukan gosip lagi. Lalu apa hubungannya sama krisis? Coba next. Oke, krisis. Kalau krisis kita sebut saja dengan isu yang tertunda. Saya menganalogikan ini seperti misalnya kita naik mobil gitu ya. Kemudian ada indikator menyatakan bahwa bensinnya mau habis gitu ya. Itu sebenarnya udah isu tuh gitu. Tapi ditunda-tunda, ntar aja masih bisa nih gitu ya. Kayaknya masih bisa masuk ke jalan tol, nanti keluar gitu kan. Masih cukup gitu. Padahal ini tuh isu yang tertunda. Ternyata nggak nyampe keluar tol, udah keburu mogok. Jadilah konflik, jadilah krisis karena sudah berhenti, mobilnya mogok, nggak bisa lanjut di pinggir jalan. Nah, inilah ya kalau kita sebut ya, krisis itu memang dibagi dua ya. Yang pertama krisis because of act of God, gara-gara Tuhan dong, bukan itu ya. Masuknya dalam kategori misalnya terjadi bencana atau kalau misalnya orang korporasi menyebutnya force major, terjadi keadaan yang tidak bisa dikontrol oleh kita. Namun krisis yang lain sebenarnya bisa dikendalikan. Nah, kenapa ini kok seringkali sepertinya diabaikan? Sama seperti tadi analogi mobil ya, yang bensinnya udah mau habis, ternyata dicuekin, nanti pasti bisa, ternyata nggak bisa. Nah, bagaimana untuk kita bisa tahu dan determine gitu ya, kenapa sih yang terjadi pada saat ini gitu, kenapa banyak isu-isu tersebut gitu ya terabaikan. Boleh next? Oke. Untuk menavigasi krisis dan ketidakpastian global, saya memberikan pemaparan tentang konsep FUCA, FUCA. Sebenarnya bukan dari saya ya, ini dari US Army War College gitu ya. Jadi belum langsung mati ya kalau ngomongnya Amerika. Oke, dari US Army College gitu ya, tentang konsep FUCA ini di akhir tahun 80-an ya. Dia bicara tentang volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Artinya saat ini
ya, kita mengalami volatility. Banyak hal yang terjadi dan sangat cepat. Contohnya ya, dengan perkembangan teknologi yang saat ini terjadi, terus kemudian penggunaan masif dari media sosial, pesan yang datang itu makin banyak. Bahkan sampai kita tidak bisa membedakan gitu ya, mana yang fakta, mana yang opini, mana yang sesungguhnya. Apalagi ditambah dengan kecerdasan artificial pada saat ini atau AI. Nanti kita ada ya nih narasumber yang jagoan banget soal media digital dan AI ya, despite of nanti ngomongin komunikasi organisasi ya. Oke, nah quality, uncertainty, complexity, karena kompleks ya, kita bicara uncertainty, oh udah makin nggak jelas gitu ya. Kemudian complexity artinya cara yang dulu yang kita lakukan belum tentu bisa fit in dengan cara yang sekarang. Karena apa? Karena teknologinya udah berubah, bisa jadi memang berbeda. Kemudian ambiguity, ambiguitas artinya udah abu-abu, mana yang benar, mana yang enggak, itu udah makin tidak bisa dibedakan. Oke, ini adalah konsep dari VUCA. Boleh next? Nah, maka buat teman-teman yang ada di sini gitu ya, bagaimana how to deal with VUCA? Dengan konsep VUCA kita balas dengan VUCA lagi gitu ya. Kita sebut dengan VUCA prime gitu ya. Kalau ada volatility gitu ya, ada vision. Artinya kita harus tahu apa yang menjadi visi yang akan kita lakukan ya di tengah krisis ini ya. Oke, uncertainty kita understanding, memahami ya. Kemudian complexity versus clarity. Kalau begitu kompleks, maka apa yang clear, yang bisa kita tetapkan gitu ya menjadi satu tujuan atau visi. Sama halnya seperti good news from Indonesia. Ketika tadi berbicara tentang apa sih good news from Indonesia, kan dulunya bad news is good news gitu ya. But good news from Indonesia GNPI punya vision gitu ya, bahwa nggak semua gitu hal gitu dalam sisi yang negatif saja. Artinya kita juga bisa ya mengolah itu menjadi sisi yang baik atau positif. Dan kemudian kalau yang terakhir ambiguity, ini nggak kelihatan ya. Yang terakhir adalah kita balas gitu, VUCA-nya adalah agility. Agility artinya bagaimana cara kita bisa beradaptasi, agile gitu ya, dalam kondisi yang tadi VUCA yang pertama, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Gitu ya. Oke, gimana? Mudah-mudahan masih bisa terus nih kita ya. Tenang, saya cuma sedikit kok PPT-nya. Boleh next? Oke, yang jadi tantangan nih zaman sekarang ini tentang paradok konektivitas dan echo chamber. Apa sih echo chamber? Boleh dong? Ada yang bisa jawab echo chamber apa? Di bahasa Indonesiain aja, Bu. Echo, menggema. Ada ruangan yang menggema. Kita tahu bahwa sekarang yang namanya konektivitas itu sangat cepat ya. Dan luas gitu ya, bahkan mungkin the world is flat, dunianya sudah jadi rata sekarang ya. Nah oke, seperti apa? Boleh tantangannya bisa kita cek. Oke, karena yang kita ketahui bahwa sebenarnya media digital ini menjanjikan dunia tanpa batas. Itu yang tadi saya sudah sebutkan, the world is flat gitu ya. Namun, ya, waktu di awal udah ngomongin tentang algoritma ya, justru algoritmanya yang menciptakan penjara digital atau echo chamber. Kita sebagai pengguna, kita memilih selected interest kita terhadap volatility, karena banyak sekali pesan masuk dan cepat gitu ya, beredar di handphone kita gitu ya, kemudian kita memilih gitu ya, bahwa yang sesuai dengan interest kita itulah yang muncul. Nah inilah yang menjadi salah satu tantangan kalau kita bicara tentang echo chamber. Karena bisa jadi kita hanya disajikan yang itu-itu aja. Kita nggak tahu dunia yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri atau yang di depan kita. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya Mas Rian Fahardi selaku Presiden Gen Z, kita bisa membuka mata ya,
generasi muda saat ini bahwa interestnya tolong ditingkatkan dong gitu ya, jangan cuman hiburan aja gitu ya, yang lihat konten-konten pendek dan terus-terusan algoritmanya ada di situ gitu. Oke, boleh next. Nah, jadi kalau dari perspektif kami, strategi komunikasi terbaik di era ketidakpastian ini adalah narasi yang paling adaptif, bukan narasi yang paling keras. Kita harus bisa beradaptasi dengan mediumnya, beradaptasi dengan kompleksitinya, kan beradaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Jadi strategi komunikasi terbaik di era ketidakpastian adalah yang paling adaptif, yang bisa diterima. Oke, next. Oke, karena ini ada jadi penutup, komunikasi menurut kami di akademisi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan saja. Komunikasi adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan. Oke, demikian, terima kasih untuk semuanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.